Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tugas K3L identifikasi bahaya pada UMKM, tepatnya pada rumah makan Telaga Kembar yang sudah kami identifikasi bahayanya apa-apa saja, dan kami akan menjabarkan apa itu identifikasi bahaya dan juga foto-foto identifikasi bahaya yang kami temukan pada rumah makan Telaga Kembar. Simak ya. Bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk cedera atau gangguan kesehatan manusia, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, atau gabungan dari semuanya. Identifikasi bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja adalah proses mengendalikan keberadaan bahaya yang dimiliki suatu bidang pekerjaan dan menetapkan karakteristiknya. Proses identifikasi bahaya dalam K3 dimulai dengan mengidentifikasi seluruh area kerja yang ada di ruang kerja. Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan seperti cedera atau kerugian. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui bahan-bahan yang ada di UMKM. B. Menilai risiko yang ditimbulkan saat bekerja di UMKM. C. Untuk mengetahui pengendalian bahaya terhadap alat-alat yang memiliki resiko saat bekerja di rumah makan Telaga Kembar. Sumber bahaya 1. Kayu, pondasi, atap atau seng. Sifat kayu yang mudah lapuk jika terkena hujan. Kayu yang digunakan sebagai pondasi juga akan lama-kelamaan akan keropos, termakan rayap dan usia kayu. Hal ini akan menjadi resiko dan bahaya dalam kerja. Resiko bahaya. Ketika kayu yang digunakan sebagai pondasi untuk atap harus dilakukan perbaikan. Jika tidak akan terjadi perubahan karena kayu yang lapuk terkena rayap ataupun lapuk karena hujan. Kondisi ini akan menjadi sangat berbahaya karena jika rubuh akan melukai orang di sekitar lokasi. Selain itu, kayu yang menjadi pondasi akan rubuh sewaktu-waktu tanpa disadari. Adapun pengendalian bahaya, dalam pengendalian untuk kayu pada atap atau seng bisa dengan perlakuan sebagai berikut. Pertama, perawatan berkala supaya terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan. Yang kedua, perlindungan fisik seperti dilapisi cat atau vernis supaya pelapisan kayu terhadap hujan dan hama agar tidak mudah rusak. Sumber bahaya selanjutnya yaitu seng yang sudah berkarat dan rusak. Seng yang sudah berkarat akan sangat berbahaya jika seng terkikis oleh air. Akan membuat lubang yang membuat bocor dan membasahi tempat kerja. Seng yang rusak juga sangat berisiko jika terlepas oleh paku yang nantinya bisa terbang dan mengenai seseorang. Ujung seng yang sudah koyak juga sangat berbahaya jika terkena kulit. Pasti bisa menyebabkan infeksi yang serius karena kuman pada seng yang berkarat. Adapun resiko bahaya yang dapat ditimbulkan. Seng yang berkarat jika tergores dapat menyebabkan infeksi serius karena seng yang berkarat mengandung banyak bakteri dan juga kuman. Seng yang sudah rusak juga dapat lepas jika terkena angin atau hujan karena sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Selain itu, seng yang sudah rusak tidak menguntungkan karena bisa saja berlubang, dan lubang tersebut membuat atap yang fungsinya melindungi dari air atau panas menjadi tidak maksimal. Pengendalian bahaya. Dalam pengendalian bahaya pada seng yang sudah rusak atau berkarat ialah 1. Mengganti seng yang sudah berkarat dengan seng yang baru atau pemeliharaan secara berkala. Kedua, memastikan seng yang digunakan dapat digunakan dalam jangka panjang, apalagi untuk usaha makanan. Ketiga, jika ada yang terlepas, pemeliharaan dengan cara memaku seng yang sudah terlepas tadi supaya bisa digunakan selayaknya. Selanjutnya, pencahayaan. Pencahayaan pada ruangan makan dan penyajian dari data yang didapat yaitu maksimum 96 dan minimum 237 dan rata-ratanya 59,5. SNI pencahayaan pada ruangan makan 200 sampai 250 atau pada restoran dan rumah makan. Dari data pencahayaan masih kurang maksimal. Kurangnya maksimal bisa dipengaruhi oleh sumber cahaya yang kurang ataupun
cuaca yang membuat ruangan menjadi gelap. Dalam kondisi ini juga dapat disimpulkan bahwa pada data sebelum maksimal untuk pencahayaan yang sesuai pada SNI yang ada pada rumah makan. Selanjutnya masuk dari kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan yang sudah kita lakukan pada rumah makan Telaga Kembar yang bisa kami simpulkan bahwa pada rumah makan Telaga Kembar didapati identifikasi bahaya yang beresiko seperti seng dan juga kayu fondasi atap yang sudah usang dan juga rapuh. Perlunya perlakuan penggantian dan pemeliharaan supaya aman untuk kerja dan pelayanan rumah makan. Di samping itu juga ada pencahayaan yang kurang memadai atau kurang dari batas yang diharuskan pada rumah makan yaitu 200 hingga 250. Maka dari itu harus dilakukan penambahan sumber cahaya yang tujuannya tidak lain supaya memudahkan pelanggan dalam menikmati makanannya dan memudahkan pekerja dalam mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Itu dia yang bisa kami jabarkan pada rumah makan Telaga Kembar yang sudah kami identifikasi bahayanya. Nah, sekarang teman-teman juga sudah tahu pastinya apa itu identifikasi bahaya dan seperti apa sih contohnya, karena sudah kami sebutkan juga dan juga kami jabarkan pengertian juga contoh-contohnya. Untuk akhir kata, kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kami dan kami sangat mendukung apapun kegiatan kalian untuk like dan juga mensupport video kami supaya orang-orang lain juga akan belajar tentang identifikasi bahaya melalui video kami. Saya ucapkan dan kami ucapkan dari kelompok 6, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan juga bantu share. Ketemu di selanjutnya.